Jokowi curiga ada yang membackup pihak yang menggugat ijazah Gibran. Kasihan ya Pak Jokowi guys, ijazahnya dipermasalahkan. Sekarang ijazah Gibran yang dipermasalahkan. Kan kata Rocky Gerung juga, ijazah itu cuma tanda seseorang pernah belajar, bukan tanda seseorang pernah berpikir. Kan Pak Jokowi itu berpikir guys. Pamannya Gibran, Anwar Usman, itu dicopot dari ketua MK. Bobi Nasution, menantunya Pak Jokowi, itu selalu diterpa isu korupsi. Sekarang orang-orang terdekat Jokowi itu kena reshuffle sama Pak Prabowo. Citra Jokowi sebagai presiden terbaik sepanjang masa versi ChatGPT itu lambat laun mulai memudar guys. Apalagi Gibran yang dicanangkan akan menjadi capres di tahun 2029 sekarang mulai redup guys. Kasihan, bener kasihan guys. Kekuatan Pak Jokowi yang sudah dia bangun selama 2 periode menjadi presiden itu hampir habis sekarang dipreteli oleh musuh-musuhnya guys. Pak Jokowi hari ini itu cuma punya satu motor kekuatan besar, yaitu partai PSI. Kalau saya boleh kasih nasihat kepada Pak Jokowi, udahlah Pak Jokowi, mendingan Pak Jokowi gak usah ikut-ikutan politik di Indonesia lagi Pak Jokowi. Nikmati masa tua Bapak itu bersama keluarga di Solo, kan enak itu. Dan untuk para netizen, sudahlah jangan hujat-hujat lagi Pak Jokowi, kasihan guys, kasihan. Dan teman-teman semua, tulis amin di kolom komentar. Kita doakan Pak Jokowi selalu diberikan kesehatan dan ketabahan. Memilih orang yang sudah ditentukan caranya, tapi salah satunya nggak terpenuhi. Logika hukumnya begini Pak, umpama Bapak membeli HP, itu di dalam spek ditulis bahwa HP itu bisa untuk ngulek cabai, umpamanya ya. Bapak udah beli nih, bawa pulang, ternyata nggak bisa buat ngulek cabai. Apa Bapak mau pulangin, ganti uang, atau gimana? Kan itu. Nah, saya dalam rangka itu Pak. Ini profil calon presiden. Jadi Bapak nggak nambah-nambah yang ambil? Enggak, ini nih. Pendidikan wakil presiden waktu itu tuh SD, SMP, terus SMA-nya diselenggarakan di Singapura. Tiba-tiba tuh SMA tuh, lalu diselenggarakan lagi ada SMA lagi. Nah, SMA-nya 2 ya? 2 kali di Australia. Lalu dia bikin S1 ke Singapura lagi. Nah, peristiwa yang kayak gini, kondisi yang begini ini nggak cocok dengan undang-undang. Undang-undang pemilu. Nggak cocok ya? Nggak cocok. Nggak cocoknya di mana Pak itu Pak? Karena calonnya yang saya anggap cacat bawaan, maka harus mundur. Oh, itu satu-satunya syarat perdamaian mundur. Kalau diganti uang, denda? Enggak Pak. Enggak ya? Saya nggak butuh uang Pak. Oke. Nah, uang 125 triliun itu dibagi ke seluruh warga negara Indonesia itu tadi dengan bentuk nggak tahu APBN nanti kan store kepada negara. Itu kalau dilihat dari sisi itu kecil Pak. Kerugian yang saya minta dari orang per orang sekitar 450 ribuan, nggak sampai 1 UMR kan. Pak, ini ijazah Mas Gibran disoalkan juga Pak, ijazah SMA, ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Janet dimasalahkan. Ya tapi apapun ikuti proses hukum yang ada, ya kita semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ini? Ada orang besar masih ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Kalau sekolahnya Mas Gibran Pak, memang dulu sudah di Singapura ya Pak? SMA dulu memang kelas 1 Iya, di Orchid Park Secondary School. Oh, yang nyarikan saya ngerti lah. Merekomendasikan sekolahnya ya Pak? Merekomendasikan sekolah nyariin. Yang nyariin Mas Pak Jokowi. Kenapa dulu kok memilih Mas Gibran untuk sekolah di luar negeri Pak? SMA di luar negeri kenapa? biar mandiri aja. Ya, oke.
Bukan. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, saya pikir itu bagian dari bagaimana kemudian merubah tone dari isu ini ya. Jadi ibarat Pak Jokowi sebetulnya lagi istilah playmaker ini main defensif sekaligus ofensif ya. Defensif dalam arti bahwa beliau ingin merubah tuduhan atau isu ijazah palsu ini bukan hanya soal serangan terhadap personal dirinya, tapi ini bagian dari ada manuver politik yang ada di belakangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan tokoh, saya pikir ini juga pesan politik yang sangat kuat ya, bahwa beliau tahu siapa yang bermain di balik ini, walaupun tidak menyebut nama ya. Tapi dengan tidak menyebut nama, sebetulnya Pak Jokowi memberikan ruang negosiasi bagi siapapun ya yang kemudian dianggap sebagai aktor di balik isu ini. Jokowi ini bukan hanya terkenal sebagai presiden atau pemimpin tukang bohong ya. Mulai dari SMK 6.000, tidak utang, tidak impor-impor, ini kan pembohong. Tapi ada lagi sifatnya pengecut gitu loh. Kalau dia mantan presiden yang jiwa satrianya ada, sebutkan aja siapa. Jangan terbulnya yang jadi ribut untuk klarifikasi. Orang besar tuh siapa? Sebutkan nama. Aku mau nambahin soal gelarnya Mas Gibran. Jadi di luar negeri itu untuk pendidikan setara strata 1 atau S1 itu gelarnya cuma ada 2, BA or BS. BA itu Bachelor of Arts, biasanya untuk ilmu-ilmu terapan. Contohnya kalau kamu lulusan komunikasi, marketing, gelar kamu adalah BA, Bachelor of Arts. Tapi kalau BS, Bachelor of Science, itu kalau kamu lulusan ilmu-ilmu pasti. Contohnya kamu lulusan ilmu kimia, fisika, itu gelar kamu adalah BS, Bachelor of Science. Nah, kalau di Indonesia kan banyak banget gelar, ada SH, SHUM, SKOM, macem-macem. Kalau di luar negeri itu cuma ada 2, either BA atau BS, Bachelor of Arts or Bachelor of Science, tergantung jurusan apa yang kamu ambil. Aku bikin video ini karena jiwa forever student aku bergetar. Aku sama Mas Gibran kebetulan satu alma mater, kami dari kampus yang sama, MDIS Singapura. Dan yes, kami memegang ijazah dari kampus luar negeri, karena memang MDIS punya kerjasama sama beberapa kampus yang ada di Inggris. Nah, aku sakit hati juga dong dibilang ijazah dia palsu, sedangkan aku juga punya ijazah yang sama gitu. Kami kuliah beberapa tahun, terus tiba-tiba udah lulus, ijazahnya diragukan sama orang-orang yang nggak tahu justru sistem pendidikan di Singapura tuh kayak apa. Sakit. Yang pertama tadi kalau dihubungkan dengan laporan Jokowi yang terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dianggap sebagai fitnah dan seterusnya itu tadi. Nah, ini saya mencoba membandingkan 2 hal ya. Yang pertama dari statement dari rektoriat dan dekanat ya tentu saja. Dan yang kedua adalah statement dari kepolisian yang menerima laporan itu, yang telah melakukan pemeriksaan. Saya minta maaf ya, saya membaca bolak-balik, mencoba melihat bolak-balik lagi. Untuk statement yang terakhir ini, pihak rektoriat tidak pernah menunjukkan dokumen ijazahnya, fotokopinya atau sejenisnya, karena legalisir pasti ada disimpan satu di dalamnya. Legalisirnya seperti apa ini ya, mestinya pada saat buat statement Jokowi itu adalah lulusan UGM, lulusan tahun sekian, ini loh ijazahnya, itu nggak ada ya. Berarti ini tidak berdasarkan dokumen otentiknya yang menyatakan bahwa itu ada, meskipun pada saat ada itu karena ijazah dikeluarkan hanya untuk yang bersangkutan, yang arsipnya itu ditunjukkan toh mestinya gitu, atau fotokopi yang dilegalisirnya. Yang kedua, kalau kita baca dari Kepolisian Republik Indonesia, hasilnya juga sama, membuat pernyataan-pernyataan dikatakan itu asli dan seterusnya, tapi tidak menunjukkan ijazah aslinya. Jadi 2 instansi yang memeriksa yang ini, dua-duanya tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya Jokowi itu yang mana gitu. Di rektoriat tadi yang saya baca statement Ibu Rektor itu ternyata juga nggak menunjukkan sama sekali. Ini kan dunia akademik, dunia ilmiah, kan mestinya cukup aja kalau misalnya karena ijazah dikeluarkan hanya 1, maka arsip atau sebut saja itu namanya adalah fotokopi yang dilegalisir dan seterusnya, mestinya ada di situ. Ini loh fotokopi yang dilegalisir. Itu nggak ada sama sekali. Presiden itu dapat perlindungan. Ya, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2012. Presiden itu dilindungi negara.
dilindungi hukum. Itu undang-undang itu. Apa peraturan pemerintah, bukan undang-undang. Peraturan pemerintah. Siapapun yang menghantam presiden, yang menyelamatkan presiden itu bukan presiden sendiri. Ini di sini Relawan. bukan relawan, lembaga-lembaga hukum. Ini ngomong apa sih ini? Nah makanya saya Siapa yang bilang, menghantam Joko Widodo? Rakyat menuntut ijazah yang Joko dipakai dia Widodo pada waktu itu masih ditunjukkan presiden. ke publik. Ya, Kok masih menghantam? presiden. Dia dilindungi. Presiden Filipina aja sebelum jadi presiden ditunjukkan ijazahnya. Presiden India juga. Begini. Joko Widodo mana? Begini, saya tahu Anda begitu benci dengan Kok benci dengan- loh? Jokowi itu jadi presiden, nggak ada rasa Udahlah, benci. dari kalimat sudah Presiden. benci, mengandung unsur nafsu benci, ya kan begini. Kita nggak mau ribut lah, ya kan. Sekarang sudah ada Yang paling mengenai adalah OCCRP di Belanda sana. Ya dah. Presiden terkorup nomor 3 itu paling hina. Mereka merendahkan Joko Widodo, bukan Silakan kami. aja, silakan, ya kan. Jadi silakan aja, Bung. Jadi sekarang ini sudah masuk di kepolisian, ya biarkan aja lah ancam nanti ya. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah sebagai pengkaji ini, kemarin dulu sudah pernah saya membuat pandangan juga terkait dengan masalah ini adalah, jadi dua-duanya itu berlandaskan pada tidak pada dokumen aslinya. Kalau tidak berdasarkan dokumen aslinya, menurut pendapat saya tetap diragukan ya. Kalau tadi ada fotokopi legalisir, ada dokumen aslinya, nilai ada dokumen aslinya, ditunjukkan begitu, publik barangkali statement seorang akademisi rektor adalah berdasarkan fakta ilmiah yang ada dokumennya. Oke, Prof. Karena ini tidak ada, saya kira kalau yang lain juga akan mempersoalkan, ya wajar juga. Ini benar atau tidak? Nah, sekarang pertanyaannya, terlapor juga sama juga begitu. Ini benar atau tidak? Malah justru dianggap sebagai membuat pernyataan yang memprosesnya. Ya. Tapi sebenarnya tidak perlu khawatir karena tetap aja di pengadilan nanti atau di kepolisian harus ada dokumen aslinya. Ya, kalau nggak ada dokumen aslinya berarti nggak ada bandingannya bahwa itu asli atau tidak. Soal asli. Saya kira itu yang pertama. dokumen asli ini, Prof, ada pernyataan juga dari Rektor UGM ini kan menyebut bahwa ijazah ini sudah di tangan Jokowi sendiri, jadi sudah menjadi tanggung jawab dari pemilik ijazah tersebut. Itu bagaimana? Ya, tadi sudah saya sampaikan ijazah cuma satu. Tapi begitu dikeluarkan dia kan ada legalisirnya. Nah, dokumen legalisir itu pasti ada. Dunia akademik universitas pasti akan menyimpan. Kalau hari ini ya dokumen elektronik tentu saja sudah dimasukkan secara sistematik begitu. Mestinya harus ada, ya. Karena ini menjadi polemik nasional dalam konteks karena Jokowi adalah menjabat sebagai presiden gitu. Jadi tidak boleh, kalau tadi dikatakan bahwa seolah-olah dia, oh ini rahasia pribadi. Bukan masuk rahasia pribadi atau dokumen privat yang tidak boleh publikasi. Kalau seorang itu sudah menjabat publik, maka dokumen publiknya tetap itu menjadi milik publik. Artinya publik berhak untuk tahu dan mengetahui dokumen aslinya itu seperti apa, begitu. Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, merespons adanya gugatan ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka yang digugat Pengadilan Negeri PN, Jakarta Pusat dan diminta bayar 125 triliun rupiah. Mantan wali kota Solo ini menuding ada pihak tertentu yang membekini mereka yang melakukan gugatan. Ya ini kan tidak hanya sehari dua hari. Sudah 4 tahun yang lalu sudah ada. Itu kalau yang napasnya panjang, berarti ada yang backup ya kan tidak mungkin. Tegas Jokowi di Solo, Jumat 12/9. Jokowi menyampaikan siap memberi perlawanan hukum pada mereka yang melakukan gugatan. Apapun ikuti proses hukum yang ada. Semuanya kita layani, katanya. Kemudian, Jokowi juga melontarkan sindiran pada mereka yang melakukan gugatan ijazah. Ijazah Jokowi dipermasalahkan, ijazah Gibran dipermasalahan, nanti sampai ijazah Yan Etes ikut dipermasalahkan, ujar Jokowi. Kemudian Jokowi bercerita bila sekolah SMA Gibran di Orchid Park Secondary School. Ia pun menegaskan alasan menyekolahkan Gibran ke Singapura biar mandiri. Ya dulu SMA Gibran memang di Singapura. Ia Orchid Park Secondary School. Carikan sekolah saya biar mandiri, ke luar negeri pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penggugat mempersoalkan terkait ijazah SMA Gibran sebagai syarat maju cawapres. Gugatan itu terregister dengan nomor perkara 583 PDT, G, 2025 PNJK, PES. Penggugatnya adalah seorang warga bernama Subhan.
Pihak KPU juga menjadi turut tergugat dalam perkara itu. Dalam gugatannya, Subhan menyebut ijazah SMA Gibran diperoleh dari luar negeri. Ijazah tersebut dinilainya tak memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden. Saya menghormati dan menghargai teman-teman atau saudara-saudara kita yang sekolah di luar negeri, itu bagus. Tapi kalau ini kan khusus untuk calon presiden, itu dibatasi oleh undang-undang, ujar Subhan kepada wartawan di PN Jakarta Pusat, Senin, 8/9.